Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya. Di video kali ini saya akan sharing atau menceritakan bagaimana sih proses sebelum kerja di Taiwan, apa aja yang dilewatin, apa aja yang dikerjakan, bagaimana caranya, seperti itu. Jadi di sini pukul 7 dan saya selesai sholat maghrib. Di Taiwan ini ada dua pekerja ya. Kalau di sini menyebutnya informal dan formal, atau pekerja pabrik dan pekerja rumah tangga, atau biasa disebut dengan PRT. Saya cerita yang PRT dulu ya. Jadi bagaimana sih proses kerja di Taiwan? Jadi di sini saya akan menjelaskan. Pertama, kalian daftar pastikan di daerah ada yang namanya sponsor. Itu kalian daftar aja ke sponsor. Nanti sama sponsor didaftarkan ke PT. Jadi sebelum berangkat ke PT biasanya kita urus berkas-berkas terlebih dahulu, lalu paspor itu nanti ada yang mengantarkan dari pihak PT-nya ya teman-teman. Jadi kan setiap sponsor itu dia menyalurkan di PT mana, atau sponsor itu bekerja sama dengan PT apa dan di mana. Waktu pertama saya diantar ke Bandar Lampung karena cabangnya di Bandar Lampung. Setelah semua beres baru saya diantar ke PT pusatnya yang ada di Bekasi. Dan kemudian setelah semuanya sudah beres, dari urus surat-surat, lalu mengurus paspor, kita diantarlah ke PT. Dan di PT kita mulai belajar bahasa, dan setiap PT itu beda-beda teman-teman. Ada PT yang terlalu ketat, ada PT yang terlalu bebas, dan ada PT yang biasa aja. Ada boleh megang HP, lalu boleh pulang sewaktu-waktu. Itu tergantung pada PT-nya. Di situ belajar. Biasanya ada majikan dari Taiwan atau agensi dari Taiwan ingin mewawancarai kita, seperti itu. Jadi setelah kita diwawancarai, jika majikan itu mau dengan kita, maka akan mengikuti proses selanjutnya. Karena kita melalui banyak proses ya teman-teman di situ. Setelah kita mendapat majikan, menunggu visa JO atau disebut dengan JO. Jadi setelah visa datang, nanti kita akan melakukan TETO. TETO itu di situ mencocokkan berkas kita, apakah berkas kita sudah memenuhi semua syarat dan sudah cocok antara berkas yang satu dengan berkas yang lain, seperti itu. Dan jika TETO ini gagal, maka kita akan mengulang lagi proses. Kita akan membenahi berkas terlebih dahulu, baru bisa melanjutkan prosesnya. Seperti itu teman-teman. PAP ini adalah proses terakhir, atau kita bisa mengetahui kapan kita akan dijadwalkan terbang. Jadi di sini kita ada potongan ya teman-teman. Potongan itu biasanya waktu saya dulu 9 bulan, tapi katanya sekarang hanya 7 bulan teman-teman. Jadi setelah 7 bulan potongan sudah habis, kita menerima gaji bersih. Dan itu tadi proses PRT ya teman-teman. Sekarang saya akan menceritakan proses pabrik. Jadi jika pabrik, pertama kita daftar ke PT. Kalau kita melalui sponsor juga bisa. Jadi diurus oleh sponsor, mengurus KTP, SKCK, paspor, dan medikal. Setelah itu daftar ke PT. Hampir sama dengan PRT, hanya saja yang proses pabrik itu membayar atau menggunakan uang, sedangkan PRT itu tidak menggunakan uang. Persamaan antara PRT dan pabrik teman-teman.
yaitu membayar uang agensi setiap bulan. Dan setiap bulannya itu setiap bulannya tahun pertama itu membayar 1.800 NT atau sama dengan 900.000 rupiah. Dan di tahun kedua itu bayar setiap bulan 1.700 NT atau sama dengan 850.000 rupiah. Dan di tahun ketiga kita hanya membayar 1.500 atau sama dengan 750.000 rupiah. Dan bedanya PRT dengan pabrik ialah jika PRT dia tempat tinggal itu tidak bayar teman-teman, dan makan pun tidak bayar karena ditanggung oleh majikan. Sedangkan pabrik itu tempat tinggal itu mereka bayar setiap bulan dan makan pun dia bayar. Jika teman-teman ada yang berminat ingin bekerja di luar negeri, khususnya di Taiwan, nggak usah takut dan jangan ragu-ragu, karena di sini sudah sangat banyak sekali orang Indonesia. Jadi semoga yang ingin proses ke Taiwan semoga dilancarkan segalanya dan dipermudah. Cukup sekian video kali ini. Jika teman-teman suka dengan video saya, jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.